Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, yang kami hormati Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, yang kami muliakan para alim ulama, kiai dan nyai yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Anwar Iskandar. Yang kami muliakan para tokoh lintas agama, Pendeta Dr. Jason Balom Papueng, Ketua Umum PGPI, Sekretaris Komisi Liturgi KWI Romo Franciscus Yance Sengga, Pinandita Sanggraha Nusantara Jero Mangku Gede Pastika, Yang Mulia Biku Dhamma Fudotera Victor Jaya Kusuma, dan Wunse Sunarta Hidayat beserta dengan rombongan, serta para santri, para hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang indah ini di Tugu Proklamasi Jakarta dalam acara Doa Kebangsaan 80 tahun Indonesia Merdeka yang diselenggarakan pada hari ini Jumat 1 Agustus 2025, yang merupakan pembukaan dari rangkaian Bulan Kemerdekaan memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Hadirin, dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mengawali acara pada malam hari ini, marilah sama-sama
kita dengarkan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kepada Menteri Agama kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahilladzi an'amana al-istiqlal wal hurriyah wat taharrur wal intiqaf wal i'tiqaf. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Menko PMK Profesor Dr. Pratikno, yang saya hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dr. Anda Arifah Khairi MA, yang saya hormati Wakil Menteri Sekretaris Negara Dr. Juri Ardianto. Tadi juga hadir, saya lihat Ibu Ratu Ayu Isyana, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Terima kasih. Dan tentu yang kita muliakan bersama para tokoh agama kita yang hadir membersamai kita pada malam ini. Hadir di sini yang kita muliakan, kita doakan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hadir juga Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dan juga tokoh-tokoh representasi dari agama-agama yang lain, seperti tokoh agama Kristen diwakili oleh Pendeta Dr. Jason, kemudian dari Katolik Romo Franciscus Yance, dari agama Hindu Penarita Jero Mangku Pasika, dari agama Buddha Biku Dhammapada Victor Jayakusumo, dan dari Konghucu W.S. Samarta Hidayat. Bersama kita juga hadir segenap pejabat eselon 1 Kementerian Agama Republik Indonesia, ada Pak Sekjen dan seluruh Dirjen Agama Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan perwakilan dari Konghucu juga. Dan di sini juga para alim ulama datang dari ternyata beberapa daerah hadir, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, di depan patung yang sangat bersejarah ini, di tempat ini, ya, bertepatan pada waktu itu 17 Agustus 1945, 80 tahun yang lampau, bertepatan juga saat itu hari Jumat, jadi sama dengan hari ini. Hari Jumat juga terjadi tahun waktu itu 1364, hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ini ada sejarahnya. Buru-buru dideklarasikan proklamasi itu, naskah itu. Karena takut nanti bertepatan atau terlambat sholat Jumat. Maka itu ada sejarahnya, dipadatkan
ya, belakangan baru disempurnakan dan diterjemahkan dalam bentuk narasi yang lebih panjang. Karena para proklamator pada waktu itu diingatkan bahwa hari ini adalah hari Jumat, bertepatan bulan suci Ramadan. Jadi ada berkah Ramadan dalam rangka pencapaian kemerdekaan pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, tadinya acara seperti ini kita lakukan di halaman Istana Negara. Tetapi dilihat oleh Bapak Presiden agak kurang khusyuk ya, karena persimpangan jalan dan juga ramai, lagi pula tempatnya terbatas. Tetapi dipilih tempat ini lebih syahdu dan sangat historical, dan terbukti tadi menjelang sholat maghrib bagi yang beragama Islam sudah melakukan zikiran, lebih khusyuk dan lebih terasa kemerdekaan itu sekarang ini terasa di tempat ini karena disaksikan oleh dua tokoh bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno dengan Dr. Andes Muhammad Hatta, mendeklarasikan kemerdekaan ini yang menggemparkan dunia pada waktu itu. Bagaimana mungkin negara seperti Indonesia dengan senjata bambu runcingnya, katapelnya, bisa melawan jet tempur, senjata sekutu, dan juga bisa menghadapi tank-tank raksasa seperti itu. Tetapi berkat zikir, doa seluruh umat agama, tadi juga wirid yang disampaikan, dijelaskan oleh Pak Prof. Cecep itu sangat bagus ya. Jadi di dalam umat beragama, terutama Islam, itu ada hadisnya, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata paling ampuhnya orang yang beriman. Jangan memandang enteng doa, karena kita semua percaya ada Tuhan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menandingi kekuatan Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki, tidak ada kesulitan sedikit pun bagi Allah, kun, maka hadirlah kenyataan itu. Dan alhamdulillah, orang yang lockdown, orang yang tidak menyangka Indonesia pasti 1-2 hari kembali lagi, tapi alhamdulillah pas hari ini kita memperingati 80 tahun, ternyata terbukti apa yang ditancapkan oleh dua proklamator ini benar-benar menjadi abadi. Insya Allah akan abadi kemerdekaan. Karena itu Bapak sekalian, bahasa Al-Qur'annya kalau kita mengatakan kemerdekaan itu ada 4 kosakata yang sering digunakan Al-Qur'an dan dalam hadis. Ada yang disebut dengan istiqlal. Istiqlal itu kemerdekaan dari penjajah, kemerdekaan dari penguasa yang zalim. Itu lebih disebut dengan istiqlal dalam konotasi bahasa Arab. Makanya itu Masjid Istiqlal. Masjid mungkin sebagai nazar bangsa Indonesia, ya, itu didirikanlah Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan. Ada juga istilah Al-Hurriyah, kemerdekaan dari segala berbagai macam bentuk penindasan, ya, berbagai macam tekanan-tekanan, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi. Nah, itu disebut dengan Al-Hurriyah. Ya. Ada lagi disebut dengan At-Taharrur. Ya, hampir sama sebetulnya, tapi taharrur ini kemerdekaan dari kungkungan, ya. Mungkin ada kekuatan-kekuatan tertentu di lingkungan kecil, maka itu merdeka, itu disebut taharrur, biasa juga dengan At-Tahrir. Ada kemerdekaan dari budak, itu biasa disebut dengan initaf. Initaq itu artinya pemerdekaan budak. Alhamdulillah kita nggak mengenal budak lagi sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin ada Al-Hurriyah tanpa Istiqlal. Tidak mungkin ada Taharrur atau Tahrir tanpa Istiqlal. Dan tidak mungkin ada Initaq tanpa ada Istiqlal. Jadi kata kunci dan pintu masuk untuk menikmati seluruh jenis kemerdekaan itu adalah Istiqlal. Makanya itu Istiqlal ini adalah suatu kekuatan yang maha dahsyat, memerdekakan semua umat beragama, semua etnik, semua
warna kulit yang berbeda di Indonesia ini bisa menikmati kemerdekaan penuh. Pada malam ini kita sebentar lagi akan disambung doanya dengan doa lintas agama. Tentu mohon kita semuanya, baik yang hadir pada kesempatan ini maupun juga yang hadir melalui siaran langsung atau zooming, mari mengheningkan sejenak perhatian kita. Mari kita mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus oleh tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh lintas agama pada malam ini, sebagai satu bukti bahwa kita semuanya ini adalah punya tekad yang sama untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini. Bapak Ibu sekalian, tantangan kita ke depan tentunya adalah bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Dan alhamdulillah kita sangat sering mendengarkan pernyataan-pernyataan Bapak Presiden Prabowo di berbagai macam kesempatan berulang-ulang. Sebagai wujud kemerdekaan itu adalah kemerdekaan secara total, kemerdekaan holistik. Tidak mungkin bisa disebut kemerdekaan itu total kalau masih ada orang-orang yang kelaparan, terutama anak-anak kecil yang membutuhkan gizi yang sehat. Penentu kecenderungan masa depan kita adalah anak-anak itu. Bagaimana mungkin bisa menjadi andalan jika mereka kekurangan gizi? Maka Bapak Presiden menerjemahkan dengan pemberian gizi sehat kepada terutama anak-anak kita, perempuan yang sedang hamil atau yang baru melahirkan. Tidak mungkin kita bisa menikmati kebebasan tanpa ada pendidikan yang cukup. Bagaimana mungkin mereka bisa menikmati pendidikan kalau terhambat oleh persoalan-persoalan biaya? Bapak Presiden kita mencoba untuk menerjemahkan bagaimana mewujudkan kemerdekaan mutlak di masa depan dengan cara mengisi pendidikan pada anak-anak kita. Tanpa pandang bulu, mereka semuanya harus menikmati, mengecap dunia pendidikan. Alhamdulillah, sekarang sudah berlangsung sekolah rakyat. Masih banyak juga tenaga-tenaga kita, anak-anak muda kita, punya kecenderungan intelektual yang intelijensi yang sangat tinggi, tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain, tapi punya kesulitan untuk mengakses pendidikan internasional yang sangat terkenal. Maka itu perlu difasilitasi juga. Bapak Presiden juga mencanangkan apa yang disebut dengan pendidikan Garuda. Mereka itu nanti akan dikader menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang akan mempertahankan dan sekaligus mengisi kemerdekaan. Bukan hanya itu, tetapi untuk menjadikan Indonesia sebagai satu faktor yang sangat penting di berbagai negara di dunia ini. Banyak lagi. Karena itu cara mengisi kemerdekaan adalah memang semua pihak. Bukan saja kepala negara, tetapi kita semua, setiap individu punya kemampuan untuk memikirkan bagaimana mempertahankan masa depan bangsa ini, mengisi kemerdekaan ini. Salah satu diantaranya pun juga adalah para bapak ibu yang mungkin sudah lanjut usia. Secara ekonomik mungkin susah mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi material. Tapi doanya para orang tua itu adalah biasanya lebih khusyuk. Tidak ada kegiatannya kecuali selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dari anak kecil sampai usia yang paling senior itu punya hak untuk menciptakan, mempertahankan bangsanya sendiri. Termasuk kekuatan doa seperti yang kita lakukan pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama doa-doa yang akan dipanjatkan oleh para tokoh lintas agama kita semuanya. Ya, sekali lagi, inilah penggambaran Indonesia. Semua pihak, semua kelompok agama hadir di sini pertanda bahwa kita ini betul-betul Indonesia yang sangat utuh, yang sangat solid, dan sangat istimewa. Susah menemukan negeri seperti Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada negeri yang seplural Indonesia. Dilihat dari segi sudut manapun, jumlah kepulauannya yang begitu besar, jumlah etniknya yang begitu ramai, dan jumlah penganut agamanya juga begitu bervariasi. Warna kulit pun juga berbeda, waktu, tempat pun juga sangat berbeda. Tetapi sulit membayangkan ada sebuah negeri yang seperti Indonesia ini
bisa mempertahankan kemerdekaannya dengan utuh, bahkan menjadi trendsetter untuk sebuah negara plural. Inilah Indonesia. Dan untuk itu, mari Bapak Ibu sekalian mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan mengoptimalkan seluruh daya fikir jihad ijtihad kita untuk memperoleh betul-betul kemerdekaan yang sejati di negeri kita yang tercinta ini. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami mohon tepuk tangannya yang meriah. Sama-sama kita telah dengarkan sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia dalam acara doa kebangsaan 80 tahun Indonesia Merdeka, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Alhamdulillahirabbil alamin. 80 tahun sudah bangsa Indonesia memperoleh nikmat kemerdekaan. Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita memanjatkan doa kebangsaan. Untuk itu, kami mohon kepada perwakilan tokoh lintas agama dapat memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, kesempatan pertama berkenan bagi saudara-saudara kami yang beragama Islam, kaum muslimin akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia kepada Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakas thana kama yanbaghi li jalalikal karimi wa adimi sultanik. Rabbana ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikhina jamil muslimina amma. Rabbana waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharamah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, malam hari ini kami datang bersimpuh menghadap-Mu di atas bumi dan langit-Mu untuk menyatakan syukur atas segala nikmat dan rahmat serta karunia yang telah Kau berikan kepada kami bangsa Indonesia, terutama nikmat dan rahmat kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah membebaskan kami dari belenggu penistaan terhadap harkat dan martabat manusia. Semuanya sudah dapat ada di genggaman kami. Oleh karena itu, kami bersyukur kepada-Mu ya Allah.
syukur itu kemudian kami wujudkan dan kami implementasikan dalam bentuk membangun bangsa dan negara yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami bangsa Indonesia kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan negara ini. Berikanlah kepada kami bangsa Indonesia ini untuk berlayar menuju sebuah negara yang maju, yang sejahtera, yang makmur dalam ridho-Mu. Ya Qawiyyu ya Matin, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada pemimpin kami. Berikanlah kekuatan-Mu lahir dan batin kepada Presiden dan Wakil Presiden kami, kepada menteri-menteri kami, dan kepada seluruh pemimpin yang ada di negeri ini. Kekuatan untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, kekuatan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, kekuatan untuk menegakkan kebenaran di atas segala-galanya di bumi Indonesia ini, kekuatan untuk membebaskan bangsa ini dari kemiskinan, kelaparan, kebodohan, keterbelakangan, dan keterpecah belahan. Berikanlah ya Allah pertolongan-Mu untuk bangsa dan pemimpin-pemimpin kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah bangsa Indonesia ini bangsa yang bersatu, bangsa yang damai, bangsa yang stabil, bangsa yang aman di bawah perlindungan-Mu. Persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah modal penting yang sangat kami butuhkan untuk menciptakan stabilitas di segala bidang, yang dengan itu kami bisa berbuat lebih banyak, lebih baik untuk bangsa dan negara kami, menuju bangsa yang sejahtera, makmur, modern, dan selamat. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wad din, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wasallim dinana, wasallim ahlana, wasallim auladana, wasallim dzurriyyatina, wasallim Indonesia ya Allah min afatid dunya wad din, wa min bala'id dunya wad din, wa min musibatid dunya wad din, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami, selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah agama kami, selamatkanlah pemimpin-pemimpin kami, selamatkanlah sumber daya alam yang ada di negeri kami ini dari segala musibah, dari segala bala, dari segala hal-hal yang tidak baik untuk negeri ini. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa. Satukanlah hati kami, ketulusan hati kami untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Kemerdekaan 80 tahun sudah ada di tangan kami. Tapi masih banyak lagi hal-hal yang penting untuk mensejahterakan bangsa ini. Oleh karena itu berikanlah pertolongan-Mu
pertolongan-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu ya Allah kepada bangsa ini untuk menjadi bangsa yang makmur, yang sejahtera atas ampunan dan ridho-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pertama tadi kita telah mendengarkan doa khususnya bagi saudara-saudari kita yang beragama Islam, kaum muslimin yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, Dr. Kiai Haji Anwar Iskandar. Kesempatan keduanya bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristen, doa akan dipimpin oleh Ketua Umum PGPI kepada Yang Mulia Pendeta Dr. Jason Balum Papueng MTH, kami persilahkan. Mari dengan hormat kita umat Kristen boleh bangkit berdiri. Kami datang dengan penuh kerendahan hati ke hadapan-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Membawa bangsa dan negara kami yang tahun ini berulang tahun yang ke-80. Lepas daripada perjuangan darah dan air mata dari para pahlawan pemimpin-pemimpin kami. Tetapi kami percaya kemerdekaan bangsa kami Indonesia adalah anugerah Allah yang ajaib bagi bangsa kami. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah berkat-Mu kepada bangsa Indonesia. Berikanlah kami kemakmuran, perdamaian, dan kesatuan. Lindungi kami dari segala mara bahaya dan anugerahkan kami kekuatan untuk menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia. Ya Allah, Tuhan kami, lindungilah bangsa kami Indonesia dari segala bencana dan penyakit. Berikanlah kami kesehatan dan keselamatan serta kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah bangsa kami Indonesia kemajuan dan kemakmuran. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang cerdas, kreatif dan inovatif, sehingga bangsa kami Indonesia boleh berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Kiranya Tuhan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan. Kiranya Tuhan memberikan keamanan dan perdamaian bagi bangsa kami dengan bangsa lain, teristimewa sesama anak bangsa sendiri. Kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan serta hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa yang besar ini. Kiranya Tuhan menjaga dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari sakit penyakit, dan bahkan dari rencana jahat manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya Allah, Tuhan kami, lindungilah Presiden kami dengan keselamatan dan kesehatan. Berikanlah kebijaksanaan dan kekuatan untuk memimpin bangsa yang besar ini dengan adil. Dan Engkau tolong Tuhan, biar Tuhan Engkau berikan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden untuk memimpin bangsa kami. Berikanlah kepada Bapak Presiden kami kemampuan untuk memimpin dengan baik, membuat keputusan yang tepat, dan bahkan membawa bangsa ini menuju kepada kemajuan dan kemakmuran. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah Presiden Republik Indonesia yang kami cinta ini kekuatan untuk menjaga kedamaian dan persatuan bangsa dari perpecahan dan konflik, untuk menuju kehidupan yang harmonis sesama anak bangsa. Kami berdoa juga Bapa untuk para menteri koordinator, para menteri dan kepala lembaga pemerintahan dalam membantu Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan serta kemampuan
dalam memimpin setiap lembaga masing-masing, supaya visi dan misi Bapak Presiden dapat diejawantahkan dengan baik dan membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa terkhusus untuk segenap rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, etnis dan golongan. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Lindungilah kami dari kesulitan dan berikan kami kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup, baik dari dalam negeri dan luar negeri. Ya Allahku, ya Tuhanku, jagalah persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Berikan kami kemampuan untuk saling menghormati dan saling mencintai satu dengan yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan dan keselamatan kepada rakyat Indonesia. Lindungi kami dari penyakit dan bencana, dan berikan kepada kami kekuatan untuk hidup sehat dan bahagia. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan persatuan dan perdamaian, kerukunan dan saling mengasihi dan mencintai, untuk menuju cita-cita luhur pendiri bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami yang kami alaskan dan mintakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Pendeta Dr. Jason Balum Papueng, Ketua Umum PGPI, yang telah memimpin doa bagi saudara-saudara kita umat Kristiani yang hadir pada kesempatan malam hari ini dan juga menyaksikan melalui layar televisi. Baik, selanjutnya dalam doa kebangsaan 80 tahun Indonesia Merdeka, kami mohon untuk memimpin doa bagi saudara-saudara kita umat Katolik, Sekretaris Komisi Liturgi KWI, kepada Romo Franciscus Yance Sengga, kami persilahkan. Kami ajak untuk berdiri bagi sesama umat beragama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat hari ulang tahun ke-80 proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di malam yang berahmat ini, hati kami terpaut pada sabdamu. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam warta ini ya Bapa, kami diteguhkan untuk berdoa dengan tulus bagi pemimpin negara kami dan juga para pemimpin masyarakat kami di semua bidang kehidupan dalam pengabdian mereka yang tak kenal lelah, dan teladan bagi kami dalam merawat perdamaian dan kerukunan serta mengupayakan kesejahteraan warga bangsa. Semoga mereka dan segenap keluarganya Kau pelihara dalam rahmat-Mu, agar tetap sehat dan bijak dalam menjalankan amanahnya, serta selalu berada dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, yang mengarahkan mereka untuk senantiasa mengutamakan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat dalam seluruh pengabdian dan pelayanannya. Warta ini pun meyakinkan kami untuk terus berupaya menjadi warga negara dan bangsa yang baik, yang hidup dalam ketenangan sambil memperjuangkan kedamaian, serta berdoa dan menjadi teladan toleransi religius yang beriman dan beradab. Demikian pula warta ini memantik api semangat dan menumbuhkan dalam hati kami ruang keterbukaan yang merangkul dan tidak memisahkan, semangat persekutuan yang mempersatukan dan tidak mencerai-beraikan, kesaksian yang gigih memperjuangkan keadilan, kebenaran dan damai sejahtera dan bukan petaka.
semuanya menampakkan kualitas wajah kehidupan antar umat beragama dan kepercayaan yang sungguh dapat diintegrasikan dengan cara hidup sebagai warga negara yang baik, beriman dan Pancasilais. Karena kami percaya Tuhan, bangsa dan tanah air Nusantara tercinta ini kami terima dan warisi sebagai anugerah istimewa dari-Mu, ya Allah yang Esa, yang sejak semula menghendaki agar semua bangsa diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran yang ilahi di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan buah dari perjuangan gigih para pahlawan bangsa yang sekiranya dengan kerahiman-Mu Engkau berkenan memahkotai mereka dengan kebahagiaan surgawi. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami berharap dan berdoa penuh cinta dan iman kepadamu, agar di usianya yang semakin bersinar oleh kebijaksanaan ini, negara kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai aneka wajah satu hati, terus berupaya menuju transformasi layanan umat yang menyejahterakan dan cinta akan keutuhan alam ciptaan dalam rumah Nusantara yang berbineka tunggal ika. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan bersama doa Santo Fransiskus dari Assisi, Engkau berkenan meresapi kami semua untuk terus menjadi pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikan kami pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikan kami pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikan kami pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikan kami pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikan kami pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, jadikan kami sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikan kami pembawa terang. Di atas segalanya, ya Bapa yang Maha Kasih, selimutilah bangsa dan negara kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas, agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu dalam setiap tarikan nafas dan melihat tangan-Mu dalam setiap berkat. Karena hanya dengan kasih karunia-Mu, kami dapat menyambut setiap tahun baru yang kaya akan kemungkinan dipenuhi dengan Roh-Mu, dan mengilhami kami untuk terus mengisi rahmat kemerdekaan ini dengan tekun dan giat bekerja seturut panggilan kami masing-masing. Berkatilah Ibu Pertiwi kami dengan kebijaksanaan yang menari-nari dalam terang kebenaran-Mu, keberanian yang teguh dalam menghadapi ketidakpastian, dan harapan yang bernyanyi menampakkan terang yang bersinar bahkan di saat malam paling gelap sekalipun. Semoga kasih karunia-Mu menjadi lentera di kakinya dan mercusuar yang menerangi ziarah bangsa di jalannya, sehingga terwujudlah wajah bangsa kami yang merdeka, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera dan Indonesia maju, dalam Dia yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi satu sama lain. Hec mando vobis ut diligatis in bicem. Dalam dan bersama Dia, ya Tuhan, kami baktikan sujud syukur dalam iman, harapan dan cinta kami kepadamu. Sebab Engkau-lah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Quoniam tu benedices justo, Domine, quasi scuto, bona voluntate coronabis cum. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Fransiskus Yance Sengga, Esfil LICTH, Sekretaris Komisi Liturgi KWI, yang telah memimpin doa dalam doa kemerdekaan Indonesia ke-80. Dan selanjutnya kami mohon berkenan untuk memimpin saudara-saudara kita, umat beragama Hindu, kepada Yang Mulia Pinandita Sanggraha Nusantara
Jero Mangku Gede Pastika, kami mohon berkenan untuk memimpin doa secara agama Hindu. Mohon bagi umat Hindu untuk mengambil sikap pada sana. Kemudian kita sama-sama sikap tangan Amustikarana. Namo Wignamastu Namo Sidam. Triambakam Yajamaki Sugandimpus Tiwardanam Urwarukam Iwabandanam Mrityur moksaya mamriyatat. Om Yang Widi, Yang Maha Agung, dalam manifestasi sebagai pelindung dan pemelihara alam semesta, kami berkumpul di tempat ini dalam rangka acara doa kebangsaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Om Yang Widi, Yang Maha Bijaksana, anugerahkanlah keselamatan dan kesehatan kepada para pemimpin kami, tuntunkan dan bimbinglah langkah mereka dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Beri kami kekuatan bekerja keras untuk kejayaan Ibu Pertiwi, tumpah darah dan bangsa kami, serta anugerahkan perjuangan kekuatan dan kemuliaan kepada tokoh-tokoh bangsa yang berjuang di garda terdepan dalam membela dan mempertahankan keragaman dan keberagamaan, sehingga kami masih bisa hidup berdampingan seperti halnya keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Curahkan kasih sayang-Mu kepada kami bagaikan induk sapi yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, sehingga kami, walaupun kami berbeda dalam keyakinan, jaga dan lindungilah semesta ini dari bahaya kekuatan panca mahabuta, sehingga buana ini menjadi teratur dan harmoni. Semoga melalui doa kebangsaan ini mampu mewujudkan Indonesia menjadi negara tangguh, mandiri, inklusif, dan maju. Om Yang Widi, Yang Maha Pengasih, lindungilah kami dari perpecahan, jauhkan kami dari sifat iri dan dengki, serta sucikanlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Semoga Yang Widi mengabulkan doa dan permohonan kami. Om Dirgayu Astutat Astu Swaha. Om Santi Santi Santi. Damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Silakan duduk kembali. Terima kasih kami ucapkan
kepada Yang Mulia Pinandita Sanggraha Nusantara, Jero Mangku Gede Pastike yang telah memimpin doa bagi saudara-saudara kita umat beragama Hindu dalam rangka doa kebangsaan 80 tahun Indonesia Merdeka. Selanjutnya berkenan untuk memimpin doa bagi saudara-saudara kita yang beragama Buddha kepada Yang Mulia Biku Dhamma Fudo Tera Victor Jaya Kusuma, kami persilahkan. Bapak Ibu umat Buddha, mari bersama-sama kita berdiri dan beranjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sanghyang Adi Buddha, para Buddha dan Bodhisattva, dengan penuh hormat dan rasa syukur, kami menghaturkan doa dalam semangat kebajikan di tempat yang penuh makna ini, Tugu Proklamasi, tempat kemerdekaan bangsa Indonesia diumumkan kepada dunia. Pada hari yang agung ini, kami mengenang dengan tulus dan penuh penghormatan para pahlawan dan leluhur bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan, kehormatan, dan masa depan tanah air tercinta. Semoga jasa-jasa mereka menjadi tauladan yang menuntun langkah generasi penerus dalam menjaga kedaulatan, keadilan, dan perdamaian di bumi Nusantara. Kami bersyukur atas anugerah keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa ini. Di tengah perbedaan, tumbuhlah kasih sayang. Di tengah keberagaman, tumbuhlah persatuan. Semoga semangat toleransi, saling menghormati, dan gotong royong terus bersemi dalam sanubari seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025, kami semua membajatkan doa agar semangat kemerdekaan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa senantiasa menjadi suluh penerang dalam melangkah ke masa depan. Semoga seluruh rakyat Indonesia senantiasa hidup dalam damai, saling menguatkan, dan bersatu dalam membangun negeri yang makmur, berkeadilan, dan berlandaskan kebijaksanaan. Semoga peringatan 80 tahun kemerdekaan ini menjadi momentum untuk memperkuat tekad dalam menciptakan kehidupan berbangsa yang harmonis, sejahtera, dan berkesadaran luhur. Kami membajatkan doa bagi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pemimpin bangsa. Semoga senantiasa diberkahi kesehatan, kekuatan, kearifan, dan welas asih dalam memimpin, agar menuntun bangsa ini menuju kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Semoga Indonesia bebas dari penderitaan, terhindar dari perpecahan, bencana, dan mara bahaya. Semoga negeri ini senantiasa hidup dalam kedamaian, keamanan, dan kelimpahan berkah. Dengan penuh keyakinan dan cinta kasih, marilah kita lanjutkan perjalanan bangsa ini dalam harmoni, kebijaksanaan, dan semangat luhur untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan duduk kembali.
Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Biku Dhamma Fudotera Victor Jayakusuma yang telah memimpin doa bagi saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Selanjutnya kami persilahkan kepada Wunse Sunarta Hidayat untuk memimpin doa penganut Konghucu. Kepada umat Konghucu, saya harap semua untuk berdiri dan kita senandungkan Kidung Waite Tungtien. Sien Yo Kehadirat Huang Tien Sangti yang Maha Esa di tempat yang Maha Suci, Maha Mulia, dalam bimbingan rohani Ceseng Kongce, serta restu para senming, para suci, Cincai. Kami sungguh bersyukur malam ini bisa berkumpul di Tugu Proklamasi bersama-sama para saudara kami, berdoa untuk Indonesia yang kami cintai. Kami sadar betapa beratnya perjuangan. Kami sadar betapa besarnya pengorbanan, bukan hanya dana, tenaga, dan pikiran, tetapi nyawa pun rela dikorbankan. Kami sadar sehebat apapun diri kita, tanpa persatuan semuanya pasti sia-sia. Tanpa persatuan kedaulatan pun tiada. Tanpa kedaulatan kemajuan impian belaka. Maka sadarkanlah seluruh elemen bangsa, dari pucuk pimpinan sampai rakyat jelata, betapa persatuan adalah harta berharga yang harus selalu dipupuk senantiasa. Cincai. Huang Tien Sangti nan bijaksana, sekali lagi sadarkanlah diri kami semua untuk selalu teguh membina diri tiada jeda, selalu bergandeng tangan selama-lamanya. Huang Tien Sangti nan penuh kasih, sadarkan pemimpin kami adil dan bersih. Bila ada keadilan, tak ada yang tersisih. Bila hati bersih, kesejahteraan pun berlebih. Huang I Sangti Wei Tien Yote. Sancai. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Wunse Sunarta Hidayat
yang telah memimpin doa bagi saudara-saudara kita umat Konghucu. Baik para hadirin dan undangan yang berbahagia, dalam acara doa kebangsaan 80 tahun Indonesia Merdeka, kami mohon sebelumnya Bapak Ibu tidak membubarkan diri untuk tetap berada di tempat. Indonesia sudah meraih kemerdekaan 80 tahun. Semoga dengan doa kebangsaan 80 tahun Indonesia Merdeka, kita semakin menjaga nikmat kemerdekaan ini dengan bersatu dalam keragaman demi kesejahteraan rakyat Indonesia dan kemajuan bangsa Indonesia. Merdeka! Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Terima kasih kepada para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para menteri, dan juga tokoh lintas agama yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadirin, demikianlah acara doa kebangsaan 80 tahun Indonesia Merdeka. Selanjutnya kami mohon berkenan Menteri Agama Republik Indonesia, para menteri, para tamu lintas agama berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin kami mohon tetap berada di tempat masing-masing. Karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Namun tengah segala karunia tersebut, kita pun harus berani untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman.